Halo, saya Rania Deni Shombing. Oke, kita kembali lagi di tutorial MATLAB dasar. Kali ini kita berbicara tentang matriks. Jadi setiap program itu kita buat dulu pendahuluannya, yaitu clear dan CLC. Nah, sekarang kita simpan dulu tuh programnya agar nanti program tersebut dapat kita jalankan. Jadi kalau misalnya matriks itu kita punya istilahnya itu ada 3 ya. Nah, jadi yang pertama kita buat commenting scalar. Jadi scalar ini tidak mempunyai arah dan dia bukan matriks, dia hanya mempunyai nilai, yaitu misalnya A sama dengan 2. Jadi kalau kita run, dia biasa aja. Tengok, dia hanya A sama dengan 2, biasa aja. Oke, nah untuk yang kemudian kita akan mencoba buat vektor. Jadi vektor itu ada 2, yaitu vektor baris dan vektor kolom. Jadi yang pertama kita buat dulu, coba buat vektor barisnya. Jadi vektor baris ini bisa kita buat dengan cara misal B sama dengan buka kurung siku. Jadi di sini kita menggunakan kurung siku. Kita buat angkanya 2, 3, 8 dan 2. Jadi kita tutup kurung siku. Nah, jadi kalau di sini saya run akan muncul seperti ini di common Windows-nya. Dia bentuknya bentuk vektor baris. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita akan coba buat vektor kolom. Jadi di vektor kolom ini nanti setelah kita ketikkan angka, kita akan mengetikkan titik koma. Jadi titik koma di sini berfungsi untuk membuat baris baru atau nanti dia akan membentuk kolom. Jadi misalkannya kita buat C sama dengan buat angkanya 2, titik koma 3, titik koma 8, titik koma 2. Nah, jadi kalau misalnya di sini saya runkan, nah dia akan bentuknya akan muncul vektor kolom. Begitulah bentuknya. Nah, kalau gitu gimana kalau kita membuat matriks 2 kali 2? Nah, oke, gampang. Kita buat dulu matriks 2 kali 2. Jadi misalnya D sama dengan, jadi D ini matriks 2 kali 2. Jadi kita buat 2, 3 itu baris, terus kita buat titik koma, itu dia berfungsi untuk membuat baris baru. Jadi 23 itu baris pertama, 82 itu baris kedua. Nah, kalau kita runkan jadi bentuknya matriks 2 kali 2. Gampang kan? Nah, di sini kita sudah mempunyai vektor dan matriks. Jadi khusus untuk vektor dan matriks ini kalian bisa membuat nanti sebuah transpose. Nah, jadi apa ini transpose ini? Transpose ini adalah sebuah vektor baris nantinya jadi bisa diubah menjadi vektor kolom. Jadi begitu juga dengan sebaliknya. Jadi misal BT sama dengan B kutip. Jadi B kutip inilah yang dinamakan transpose. Jadi kalau kita saya runkan, dia menjadi vektor kolom. Yang tadinya B itu vektor baris, ketika ditransposkan menjadi vektor kolom. Nah, oke, dengan cara yang sama kita akan mentranspos vektor kolom dari C. Nah, kita buat dengan CT sama dengan C kutip. Jadi C kutip ini adalah transpos dari vektor kolom C. Nah, kalau kita runkan, C-nya berubah menjadi vektor baris karena sudah ditranspos tadi. Nah, oke, untuk yang selanjutnya selain transpos, kita juga bisa melakukan penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ini bisa dilakukan dengan dimensi yang sama. Jadi kalau kita jumlahkan vektor B tambah C itu aneh nanti hasilnya, maka yang bisa dijumlahkan itu vektor B tambah vektor C transpos, karena tadi C itu kan kolom, ketika ditranspos dia maka jadi vektor baris, maka ketika dijalankan dia mempunyai hasil. Nah, inilah hasilnya. Nah, oke, untuk yang selanjutnya dengan cara yang sama
kita bisa menjumlahkan vektor dari vektor C ditambah B kutip, yang dimana tadi C adalah vektor kolom dan B kutip adalah vektor kolom juga, dan hasilnya ada, yaitu vektor kolom juga. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita akan coba buat pengurangan, dimana pengurangan ini seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasannya yang bisa dikurang itu dimensi yang sama. Jadi kita coba kurangkan vektor dari B dikurang C transpose. Nah, ini bakalan bisa dikurangkan karena dimensinya sama, dimana B itu vektor baris dan C transpose itu ketika tadi vektor kolom, ketika ditranspose jadi vektor baris, dan itu mempunyai hasil, dan hasilnya itu adalah vektor baris juga. Nah, oke, untuk yang selanjutnya kita akan coba buat perkalian vektor. Nah, di sini pertama kita buat perkalian vektor dengan operator dot dulu ya. Nah, perkalian ini bisa kita buat dengan cara dot buka kurung B, C transpose atau C kutip. Nah, dimana tadi vektor B itu adalah vektor baris dan C kutip itu adalah transpose dari vektor kolom C. Nah, maka kita run, maka hasilnya muncul yaitu 81. Oke, maka dari itu kita lanjut ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita buat, sebelum kita lanjut kita buat dulu titik komanya di sini. Guna titik komanya ini untuk memperjelas penjelasannya, karena ketika kita run maka lebih jelas kan, hasilnya lebih jelas. Nah, kita lanjut lah ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba buat perkalian dengan menggunakan operator cross. Nah, di operator cross ini kita membutuhkan vektor 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena kan vektor 3 dimensi ini kan memiliki arah nih ya, makanya crossnya itu memiliki sudut, makanya dia harus minimal vektornya itu 2 dimensi dan maksimalnya 3 dimensi. Nah, vektor ini nanti bisa kita cari dengan cross buka kurung E, F. Nah, dengan begitu, karena sudah 3 dimensi, ketika kita run nanti dia akan ada hasilnya. Nah, kita coba run ya. Nah, dia muncul hasil yaitu min 29, min 10 dan 11. Itulah hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita buat penggabungan dua buah vektor. Nah, di sini kita bisa buat dengan G sama dengan, bentar, kita buat titik komanya dulu supaya lebih jelas penjelasannya nanti di command Windows-nya. Nah, oke, kita buat G sama dengan buka kurung B, C transpose. Kenapa C transpose? Karena mereka sama-sama vektor baris. Di sini kita akan menggabungkan dengan menambah jumlah barisnya, jumlah baris dalam vektor tersebut.
Dan untuk yang kedua kita coba, yaitu dengan menambahkan kolom. Tadi kan baris, sekarang kolom. Kita coba kolomnya, yaitu C titik koma, yaitu mau nambah baris baru, yaitu terus kita buat vektor E, terus kita tambahkan barisnya dengan 4. Kita tambahkan angka barisnya yaitu dengan 4 ya. Kita tambah 4 E nya. Dan kita run, dia tidak bisa. Kenapa? Karena kita buat vektor C, di mana vektor C tersebut sudah kolom dan itu tidak bisa. Nah, ketika kita ubah jadi B, karena dia sama-sama vektor baris, maka dia bisa. Dan E tadi vektornya hanya 3, berjumlah 3, ketika kita tambah angka 4 maka berjumlah 4, maka bisalah ada hasilnya. Oke, sekianlah hasil dari penjelasan tutorial saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.